Bab 71. Piton bermata biru. Wush. Boom. Aumim. Di rawa yang luas, beberapa sosok terus-menerus saling menyerang. Satu demi satu kekuatan spiritual keluar dari tangan mereka, menyerang monster kelabang. Skateboard ada di bagian bawah kaki mereka, seolah bagian dari tubuh. Di tangan mereka, skateboard bukan masalah yang menghalangi pertempuran, tetapi merupakan senjata tambahan yang tajam. Di bawah naungan pohon yang jauh dari rawa, Elton Su dan ketiganya berdiri di sana dengan tenang menyaksikan pertempuran. Tim tentara bayaran yang bertarung di rawa hanyalah pendekar tingkat pemurnian dewa akhir. Monster kelabang itu juga merupakan monster buas di tingkat pemurnian dewa. Mungkin Elton Su tidak terlalu memperhatikan kekuatan bertarung kedua belah pihak. Tetapi esensi dari penggunaan bantuan skateboard lawan adalah sesuatu yang dikagumi oleh Elton Su dan patut dipelajari. Di medan perang, sosok tentara bayaran berkedip dan terhuyung-huyung seperti angin, menghindari serangan monster kelabang sambil melawan. Selama pertempuran antara kedua belah pihak, tentara bayaran berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyentuh monster kelabang. Kelabang adalah binatang terlemah di hutan berkabut. Di sini, kelabang tidak memiliki manfaat. Sebaliknya, kakinya yang banyak telah menjadi masalah yang menghalanginya dari pertempuran. Tentu saja kelabang hidup di hutan yang berkabut karena udara dan lingkungan di sini lebih cocok untuknya. Tiba-tiba hutan berkabut membawa racun, dan racun ini adalah makanan favorit kelabang. Pertempuran berlangsung selama setengah jam, dan tim tentara bayaran menggilas kelabang sampai mati. Melihat pertempuran telah berakhir, Elton Su diam-diam pergi bersama saudara-saudari Rone Judith. Di hutan berkabut ini, tidak diragukan lagi lebih bagus untuk tidak membuat masalah. Jadi mereka bertiga tidak bermaksud untuk ke sana dan menyapa. Ketika Elton Su dan yang lainnya pergi, di antara tentara bayaran yang berburu kelabang, orang dengan basis kultivasi tertinggi melirik ke arah di mana Elton Su dan ketiganya. Dia tercengang sejenak, dan kemudian ekspresinya santai. Elton Su dan ketiganya meluncur di hutan, dan kemudian menemukan beberapa binatang yang tidak terlalu kuat untuk diserang. Untuk penggunaan skateboard, Elton Su juga sudah mahir. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan hebat hanya dalam waktu sekejap, seperti kelompok tentara bayaran itu. Aku sudah bisa menggunakan skateboard untuk bertarung dengan mahir. Selanjutnya, mari kita temukan binatang buas tingkat Reiki murni untuk Kak Blue Dragon mendapatkan intinya. Elton Su membunuh seekor kelabang, dan pergi mendekati Blue Dragon dan adiknya. Ketika Blue Dragon mendengar kata-kata itu, ekspresinya juga menjadi serius, dan dia berkata, ada 3 jenis binatang di hutan berkabut, dan kelabang adalah salah satunya, dan itu juga yang terlemah. Yang kedua adalah piton bermata biru. Binatang buas ini sangat sulit dihadapi. Tetapi dibandingkan Raja Buaya, piton bermata biru jelas lebih mudah untuk dihadapi. Maka itu adalah piton bermata biru. Dia juga pernah mendengar piton bermata biru. Itu adalah binatang buas dengan sifat kayu. Kemampuan piton bermata biru adalah pengekangan. Esensi kayu yang dilatih dapat diganti dengan tanaman merambat yang ulet untuk menjerat mangsanya. Setelah dengan hati-hati mempelajari informasi tentang piton bermata biru, Elton Su merenung untuk waktu yang lama dan menghela nafas. Jika saja Holly ada di sini, esensi apinya dapat menahan tanaman merambat dari piton bermata biru. Sesungguhnya, semua hal saling menguntungkan dan menahan satu sama lain, dan begitu pula esensi dari 5 elemen. Jika seorang kultivator menyerang dengan esensi api, piton bermata biru akan sangat terkendali. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk ditangani. Ketika saudara-saudara Judith mendengar kata-kata itu, ada juga jejak kekhawatiran di wajah mereka. Meskipun beberapa orang belum lama saling mengenal, tetapi persahabatan di hati mereka tidak rendah. Memikirkan hal ini, pikiran Elton Su tergerak, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ragu, aku tidak tahu apa itu lembah keabadian. Ketika Holly pergi, jika ada kesempatan dia memintaku untuk mengunjungi lembah keabadian. Ekspresi saudara dan saudari Blue Dragon berubah, lembah keabadian jelas mengejutkan mereka. Melihat ini, Elton Su bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan kalian berdua? Apakah lembah keabadian ini terkenal? Tentu saja terkenal. Blue Dragon mengangguk. Dia berkata,
500 tahun yang lalu, ada seorang pendekar hebat dari kerajaan Awang terapung. Karena apa yang dia latih adalah esensi keabadian, itu sangat aneh, dan dia telah mencapai prestasi luar biasa dalam seni pedang. Oleh karena itu, orang luar memberinya julukan dan memanggilnya pendekar pedang abadi. Pendekar pedang abadi, Elton Su tercengang. Hanya mendengar nama ini sudah cukup untuk membuktikan betapa hebatnya pendekar pedang abadi ini. Blue Dragon melanjutkan, setelah hanya dalam waktu 20 tahun, pendekar pedang abadi memiliki pengalaman lebih dari 1000 pertempuran tanpa satu kekalahan. Dia menerobos tingkat gabungan spiritual yang hanya dapat dicapai oleh nenek moyang para pendiri kerajaan Awang terapung. Tetapi kemudian dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, apakah itu hidup atau mati. Beberapa orang mengatakan dia telah meninggal karena terluka berat saat menerobos tingkat gabungan spiritual. Dan beberapa orang mengatakan bahwa dia telah pergi ke lautan tanpa akhir. Pendekar pedang abadi adalah mitos dan legenda di hati para pendekar. Bahkan sekarang, beberapa orang masih berpikir bahwa pendekar pedang abadi adalah reinkarnasi dari para dewa. Ketika berbicara sampai akhir, ada desahan di wajah Blue Dragon. Waktu adalah hal yang paling kejam. Itu bisa membuat beberapa hal palsu menjadi cerita yang bagus, dan beberapa hal nyata bisa menjadi tidak nyata. Lalu apa hubungan lembah keabadian ini dengan pendekar abadi itu? Elton Su bertanya. Blue Dragon berkata, ada desas-desus mengatakan pendekar abadi menerobos tingkat gabungan spiritual di suatu tempat misterius di lembah keabadian. Setelah itu, banyak esensi keabadian tetap di sana. Kemudian, itu disebut lembah keabadian. Selama ratusan tahun, banyak orang telah menjelajahinya sendirian, mungkin akhirnya ada berita baru-baru ini. Apakah ada harta karun di lembah keabadian hingga membuat Holly dan yang lainnya begitu memperhatikannya? Elton Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Blue Dragon mengangguk dan berkata, aku mendengar bahwa ada warisan dari pendekar abadi di lembah keabadian. Mungkin bahkan keluarga kerajaan negara juga akan memperhatikan warisan dari tingkat gabungan spiritual ini. Kak Blue Dragon, apakah kamu tidak tertarik dengan warisan lembah keabadian? Elton Su sedikit bingung. Blue Dragon menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kesempatan semacam ini tergantung pada takdir. Selain itu, keluarga kami sedang berada di ujung tanduk sekarang. Aku tidak ada waktu untuk mengingini warisan lembah keabadian. Kamu sungguh dermawan, tetapi jika ada kesempatan, aku benar-benar ingin mencoba keberuntungan saya di lembah keabadian. Elton Su tergoda, tetapi sekarang dia berjanji kepada Rone Judith untuk membantu keluarga Rone. Jadi saat ini dia tidak akan pergi. Mendengar kata-kata Elton Su, Blue Dragon jelas lega. Jika Elton Su pergi setelah mendengar cerita lembah keabadian, dia tidak akan bisa menahannya. Tentu saja, Blue Dragon memiliki keyakinan dalam hatinya bahwa Elton Su bukan tipe orang yang berkhianat. Jika tidak, dia tidak akan dengan mudah memberitahu Elton Su tentang lembah keabadian. Sekitar 2 mil di depan, ada kekuatan berbahaya yang mendekati kita. Ekspresi Elton Su berubah. Ketika mencapai tingkat Reiki murni, samar-samar bisa merasakan perubahan dalam radius 2 atau 3 mil. Kalian berdua jaga diri sendiri, yang datang cukup hebat. Elton Su menjelaskan. Kemudian dia meluncur ke depan. Jika tebakannya benar, yang datang adalah piton bermata biru. Benar saja, Elton Su meluncur 1 mil jauhnya, dan melihat seekor ular piton raksasa yang sangat besar bergegas datang. Sebuah curang sedalam 2 inci tertinggal di lumpur lunak. Piton raksasa ini memiliki panjang 6 atau 7 kaki, dan tubuh ular berukuran dewasa ditutupi dengan sisik hijau, dan sisiknya memancarkan tekstur logam yang dingin. Sepasang mata seukuran permata, sedikit lonjong memancarkan cahaya biru redup. Ketika piton bermata biru melihat Elton Su, dia tiba-tiba berhenti, mengangkat kepala ular, dan mengulurkan lidahnya. Napas piton bermata biru, mungkin pada tahap awal tingkat Reiki murni. Elton Su memandang piton bermata biru dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, saudara dan saudari Blue Dragon juga menyusul. Mereka berdua menatap piton bermata biru dengan sedikit ketakutan. Aura ular ini membuat mereka mencium bau kematian. Piton bermata biru tidak menyerang segera setelah ia muncul. Binatang buas di tingkat Reiki murni sudah tidak memiliki kecerdasan yang lemah, dan mereka adalah yang mengalami penyucian paling awal di antara para binatang.
Mata hijau ular piton bermata biru itu memancarkan tatapan serius, jelas ia juga merasakan kehebatan mangsanya. Pupil ular putih cerah berputar, dan ular piton bermata biru mengangkat ekornya dan menghancurkan, dan segera aliran esensi kayu mengalir ke lumpur di sepanjang ekor ular. Esensi kayu mengalir di sepanjang akar pohon di tanah, dan tanaman merambat segera keluar dari akar pohon di sekitarnya. Tanaman merambat itu seperti ular yang keluar dari lubangnya, dan mereka datang ke arah Elton Su. Ekspresi Elton Su tidak berubah. Dia menggerakkan tangannya bersama-sama, dan aura pedang tajam terbang keluar satu demi satu, mematahkan tanaman merambat yang menjerat satu persatu. Serangan esensi hanya salah satu sarana binatang buas itu, dan tubuh yang kuat itu adalah sarana binatang buas yang paling kuat. Piton bermata biru menguji Elton Su. Dia membuka mulutnya untuk menggigit Elton Su, dan Elton Su mengeluarkan kekuatan dari bawah kakinya dan menendang. Piton bermata biru menukik ke udara, dan ekor ular menyapunya. Elton Su melangkah mundur lagi, dan piton bermata biru mematahkan puluhan pohon. Dia menoleh, berputar melalui pohon besar dengan tebal seukuran pinggang orang dewasa, dan kemudian menggigit Elton Su dengan mulutnya yang besar. Elton Su dengan cekatan mengikuti ular itu dan meluncur ke ekor ular piton bermata biru. Dia meraih ekor ular itu dengan kedua tangannya, dan kemudian mengguncangnya dengan keras. Langsung menghilangkan semua kekuatan piton bermata biru itu. Segera, dia dengan keras mengayunkan ular piton bermata biru. Dengan gaya permainan yang begitu mendominasi, Rone Judith dan Blue Dragon yang menyaksikan pertarungan langsung tercengang. Kekuatan Elton Su terlalu kuat, dan dia bahkan mengayunkan ular piton bermata biru seperti palu. Sebenarnya, ini tidak mengejutkan. Guncangan Elton Su sebelumnya telah mengguncang kekuatan tubuh piton bermata biru. Meskipun piton bermata biru sangat besar, beratnya hanya 1 atau 2.000 pound. Kekuatan pedang Black Eye Swan di punggung Elton Su tidak sebanding dengan tingkat Reiki murni biasa. Pohon-pohon besar dihancurkan oleh piton bermata biru. Piton bermata biru mengumpulkan kekuatan. Secara paksa memutar kepala, dan kemudian menggigit Elton Su lagi. Melihat ini, Elton Su mengguncangnya lagi. Kekuatan piton bermata biru yang dikumpulkan hilang lagi. Elton Su memutarnya terus-menerus, kemudian melepaskannya dan membuangnya. Itu menghancurkan beberapa pohon raksasa dengan keras, dan ular piton bermata biru itu pusing, tetapi tidak terluka karena kulit dan dagingnya yang tebal. Elton Su tampak kejam tadi, tetapi tanah di sini lunak dan tidak dapat melukai piton bermata biru. Tapi pohon raksasa itu memberi dampak besar pada ular piton bermata biru. Bersambung. Bab 72 bertemu Delon Su dan Dilan Su. Elton Su melihat piton bermata biru tidak bisa terluka, jadi dia hanya bisa mengeluarkan pedang Feng Lei yang dia bawa. Pedang ini diperoleh di jurang Feng Lei, dan Elton Su menamakannya pedang Feng Lei. Pedang panjang itu terhunus, dan tiba-tiba terdengar suara pedang halus, seperti petir dari langit biru. Begitu pedang itu keluar, energi spiritual di sekitarnya mengalir ke pedang satu demi satu. Petir menyambar pedang. Kekuatan alat spiritual tingkat tinggi memang seperti ini. Dapat menyerap energi spiritual dalam jarak 10 mil untuk membantu bertarung. Dan itu memiliki dampak kuat pada kekuatan spiritual pendekar. Jika kekuatan spiritual seorang pendekar dibandingkan dengan sejenis gelombang, maka fungsi dari alat spiritual ini adalah untuk meningkatkan frekuensi getaran gelombang. Alat spiritual canggih bintang 1 dapat digandakan, dan seterusnya. Alat spiritual canggih bintang 9 dapat ditingkatkan 9 kali. Dengan jentikan tangannya, Elton Su segera mengguncang beberapa bunga pedang. Ketika bunga pedang mekar, kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari energi pedang jurus cahaya pedang meledak pada piton bermata biru. Segera, itu menghancurkan beberapa sisik ular keras dari piton bermata biru. Elton Su juga sangat gembira ketika dia melihat pedang Feng Lei begitu kuat. Dia segera mengguncang beberapa bunga pedang lagi, kekuatan yang mekar kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah serangan Elton Su yang dikombinasikan dengan niat pedang. Kekuatan seperti itu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kilatan cahaya pedang, itu segera menghancurkan sisik pelindung piton bermata biru, dan membuat bekas pedang di tubuh piton bermata biru, dan darah tiba-tiba keluar. Piton bermata biru itu terluka, dan sinar ganas tiba-tiba muncul di matanya. Dia menggoyangkan ekornya,
dengan cepat menyapu ke arah Elton Su. Esensi kayu terkumpul di ekor ular dan berubah menjadi duri kayu, begitu tajam sehingga tampaknya mampu menembus pelat baja besi yang kuat sekalipun. Elton Su melompat, menginjak elang ajaib, dan menghindari serangan ular piton bermata biru. Dia memutar pergelangan tangannya, dan pedang Feng Lei membuat sebuah cahaya pedang lagi. Ular piton bermata biru kembali menderita sakit dan luka, dan akhirnya ada tanda-tanda ingin mundur di matanya. Segera, kepala ular itu terangkat dan berputar, dan ternyata dia ingin masuk ke dalam lumpur. Ingin lari, Elton Su tercengang. Dia segera berpindah, bergegas ke depan dan meraih ekor ular yang akan tenggelam ke dalam lumpur. Tetapi sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan apapun, ekor ular itu segera menariknya ke dalam cairan. Saudara-saudari Judith, yang sedang menyaksikan pertempuran, terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka ingin mengejar, tetapi gua yang dimasuki oleh ular piton raksasa itu perlahan-lahan menutup. Elton Su ingin mengambil ekor ular dan menarik ular piton bermata biru untuk menghabisinya. Tetapi dia tidak menduga bahwa kekuatan ekor ular itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa menariknya. Selain itu, Elton Su menarik ke atas, dan kakinya tidak terlalu kuat saat itu. Ketika dia salah perhitungan, dia ditarik ke dalam lumpur oleh ular piton bermata biru. Seketika, Elton Su benar-benar tercengang. Kekuatan tempurnya di lumpur mungkin kurang dari 1/10. Tetapi piton bermata biru ini seperti ikan di dalam air. Tentu saja, ular piton bermata biru juga memperhatikan bahwa mangsanya mengikuti, dan sedikit ejekan muncul di mata birunya. Segera, piton bermata biru mengayunkan ekor raksasanya dengan keras, berharap untuk mengambil kesempatan menyerang mangsanya. Elton Su terlempar seperti ini, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan air berlumpur yang kental. Dia benar-benar tidak punya pilihan untuk sementara waktu. Dan setelah waktu yang lama, tidak ada udara untuk dihirup di tanah ini, dan mungkin akan mati lemas. Memikirkan hal ini, mata Elton Su memancarkan cahaya yang tajam, dan pedang Feng Lei menusuk ekor ular. Ujung pedang yang tajam menembus sisik ular dan menusuknya. Elton Su menariknya dengan keras, dan segera membuat goresan berdarah. Elton Su meraih luka darah dengan satu tangan, dan segera daya hidup pedang di pusat energi keluar, mengalir ke tubuh piton bermata biru melalui pedang Feng Lei. Daya hidup pedang yang ganas tiba-tiba mengamuk di tubuh piton bermata biru. Piton bermata biru mengayunkan ekornya dengan panik kesakitan. Dia tidak meladeni Elton Su lagi. Elton Su tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan daya hidup pedang. Setelah peningkatan dari pedang Feng Lei, hanya dalam 1 menit, sebagian besar daya hidup pedang adalah untuk menghancurkan organ internal piton bermata biru. Pada saat ini, tubuh ular piton bermata biru akhirnya berhenti dan terbenam di lumpur basah dengan kedalaman yang tidak diketahui. Elton Su tidak memiliki banyak sisa daya hidup pedang saat ini, dan setelah bertarung begitu lama, tidak tahu sudah berapa lama dia bertahan. Segera, dia memikirkan arah dengan hati-hati, memaksakan gerakan daya hidup pedang, dan mengumpulkan reiki dari elang ajaib di telapak kakinya. Pedang di tangan Elton Su bergetar terus-menerus dan naik ke atas. Satu-satunya hal yang baik adalah Elton Su tidak jauh dari tanah. Jadi dalam waktu kurang dari 1 menit, Elton Su bergegas keluar dari tanah dan melompat ke pohon besar. Elton Su terengah-engah, wajah kecil sedikit pucat karena terlalu lelah. Meskipun semuanya baik-baik saja, tetapi Elton Su merasa beruntung ketika dia memikirkan bagaimana dia hampir mati di lumpur basah di tanah barusan, tetapi pada saat yang sama dia juga takut. Setelah mengeluarkan setumpuk materi spiritual, Elton Su menggunakan Flame Demon Sword untuk memperbaiki dan memulihkan sebagian besar daya hidup pedangnya. Kemudian menghancurkan pakaian yang dipenuhi lumpur dan menggantinya menjadi 1 set pakaian baru. Baru saat itulah tatapannya berubah ketika dia melihat ke tempat di mana dia baru saja keluar dari tanah. Setelah memikirkannya sebentar, Elton Su memutuskan untuk menunggu daya hidup pedang kembali ke kondisi puncaknya sebelum mengeluarkan mayat ular piton bermata biru dari tanah. Dan ketika Elton Su baru saja mulai menyempurnakan materi spiritual, saudara dan saudari Blue Dragon datang. Keduanya juga mengejar aura kuat dari ular piton bermata biru di bawah tanah tadi. Namun, keduanya tidak berani terlalu dekat. Setelah tidak dapat mendeteksi energi piton bermata biru, keduanya mencari-cari untuk waktu yang lama sebelum mereka menemukan Elton Su.
Melihat Elton Su duduk bersila di pohon dan pulih, Blue Dragon menghela nafas lega, dan air mata di mata Rone Judith juga perlahan menghilang. Kak Elton Su, apakah kamu baik-baik saja? Meskipun dia melihat bahwa Elton Su baik-baik saja, tetapi Rone Judith masih ingin memperhatikannya. Aku hampir tidak bisa naik lagi. Elton Su membuka matanya, memikirkan situasi barusan, menyeka keringat dingin, dan kemudian menyeringai. Mayat piton bermata biru ada di tanah. Barusan aku hanya bisa mengkhawatirkan diriku sendiri. Sekarang, biarkan aku menariknya lagi. Setelah Elton Su selesai berbicara, dia segera melompat, pedang panjang itu bergetar, dan dicengkeram ke tanah seperti gasing yang berputar. Setelah beberapa saat, Elton Su meraih luka di ekor ular piton bermata biru dengan satu tangan, dan menginjak elang ajaib untuk menarik piton bermata biru keluar dari tanah. Oke, Kak Blue Dragon, aku akan menyerahkannya padamu. Elton Su melemparkan mayat binatang itu ke tanah, mengibaskan lumpur dari tangannya. Blue Dragon sedikit gembira, mengangguk, dan pergi untuk mulai menangani mayat ular piton bermata biru itu. Rone Judith melangkah maju, menatap Elton Su dengan bingung, dan berkata dengan sedikit teguran, Kak Elton Su, lain kali kamu tidak dapat mengambil bahaya seperti ini lagi. Jika kamu belum mencapai tingkat Reiki murni, kamu mungkin telah dikuburkan hari ini. Elton Su mengangguk. Sejujurnya, sampai sekarang, Elton Su masih sedikit takut. Dalam kehidupan ini, Elton Su tidak ingin mencoba lagi perasaan mati lemas di tanah. Setelah beberapa saat, Blue Dragon selesai menangani ular piton bermata biru, dan tujuan perjalanan ini telah tercapai. Jadi mereka bertiga meluncur keluar dari hutan berkabut. Berjalan melalui hutan basah selama sekitar setengah jam, ekspresi Elton Su berubah lagi. Ada aura kuat yang datang ke arah kita. Itu ular piton bermata biru lagi. Blue Dragon bertanya dengan mengernyit. Tidak, itu seharusnya Raja Buaya Kabut. Elton Su menggelengkan kepalanya. Nafas itu jauh lebih kuat daripada ular piton bermata biru. Saudara dan saudari Blue Dragon semuanya menjadi pucat. Jika Raja Buaya Kabut benar-benar mengincar mereka, itu akan sangat merepotkan. Elton Su berkata, sepertinya mengejar sesuatu. Energinya terlalu lemah, dan inderanya agak kabur. Oh, kalau begitu, mari kita hindari. Berharap tidak menjadi sasaran Raja Buaya Kabut. Blue Dragon merasa lega setelah mendengar ini. Elton Su juga tidak ingin bertemu dengan Raja Buaya Kabut, jadi mereka bertiga meluncur ke kiri. Namun, hanya 10 menit kemudian, ekspresi Elton Su menjadi jelek lagi. Tampaknya aura Raja Buaya Kabut muncul lagi setelah menghilang selama beberapa menit. Tidak akan sesial itu, kan? Elton Su bergumam muram. Tentu saja dia tidak percaya bahwa orang yang dikejar merasakan keberadaan mereka dan mengejar untuk meminta bantuan. Mungkin pihak lain melarikan diri dengan tergesa-gesa dan berbalik untuk melarikan diri ke sini. Ubah arah. Elton Su berhenti, berkata kepada saudara-saudari Rone Judith, dan meluncur ke kanan. Dia tidak percaya bahwa akan bertemu lagi kali ini. Namun, setelah setengah jam, Elton Su pergi ke arah tenggara dengan senyum masam. Aura Raja Buaya Kabut muncul kembali, dan kali ini, dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa dua orang sedang dikejar. Teman, tolong bantu kami. Suara yang sangat tipis memasuki telinga Elton Su, yang ditransmisikan oleh kekuatan spiritual. Setelah mendengar ini, Elton Su menjadi sedikit bingung, karena suara meminta bantuan sedikit akrab. Elton Su mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan tiba-tiba dua orang melintas di kepalanya, tidak mungkin mereka, kan? Orang-orang yang diingat Elton Su secara alami adalah Delon Su dan Dilan Su, keduanya murid dari keluarga Su. Sejak mereka diterima menjadi murid keluarga Su, mereka sudah tidak pernah bertemu lagi. Sejauh yang Elton Su tahu, keduanya pergi berlatih. Berpikir bahwa itu mungkin Delon Su dan Dilan Su, Elton Su memutuskan untuk berhenti dan membantu. Bagaimanapun, mereka adalah saudara dari keluarga yang sama, dan tidak ada dendam di antara mereka. Pada saat ini, saudara dan saudari Rone Judith juga dapat merasakan energi Raja Buaya Kabut. Melihat Elton Su berhenti, Blue Dragon tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas, "Saudara Su, mengapa tidak jalan lagi?" Elton Su tersenyum masam, "Mungkin bertemu saudara-saudara dari keluarga yang sama, aku akan membantu mereka."
Setelah mendengar penjelasannya, ekspresi Blue Dragon sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Bagaimanapun, itu adalah keluarga Elton Su, jadi sangat tidak masuk akal jika Elton Su tidak membantu. Tidak lama kemudian, dua sosok di hutan meluncur, sangat cepat. Begitu keduanya datang ke Elton Su dan yang lainnya, mereka tiba-tiba berbalik untuk menghentikan tubuh mereka. Mereka berdua hendak mengucapkan terima kasih, tetapi mereka berdua berteriak kaget, ternyata itu kamu, Elton Su. Aku bilang kalian berdua, mengapa kalian datang ke hutan berkabut, dan sekarang terlihat begitu menyedihkan. Elton Su menatap Delon Su dan Dilan Su dengan terkejut. Sudah lama tidak bertemu, dan keduanya sudah berada di tingkat pemurnian Dewa Puncak. Tampaknya mereka akan menerobos ke tingkat Reiki murni dalam waktu dekat. Pada saat ini, kedua bersaudara itu sangat menyedihkan. Rambut mereka berantakan, dan wajah mereka pucat. Oh, jangan membicarakannya untuk saat ini. Mari kita bicarakan setelah menyingkirkan Raja Buaya Kabut. Dua bersaudara itu berkata. Mereka menyuruh Elton Su untuk melarikan diri dari Raja Buaya Kabut yang mengejar. Elton Su bercanda, kalian telah berlari selama lebih dari 1 jam dan masih belum berhasil melarikan diri. Dan sekarang kalian sudah terlalu lelah, bagaimana lagi bisa melarikan diri? Keduanya menjadi canggung. Kemudian Delon Su dan Dilan Su bertanya dengan terkejut, bagaimana kamu tahu kami melarikan diri sejak lama? Mari kita berurusan dengan Raja Buaya Kabut dulu. Elton Su berkata dengan kesal, saat ini Raja Buaya Kabut sudah menyusul. Dilan Su dan Delon Su juga melihat buaya raksasa setinggi lebih dari 40 kaki. Mereka sudah lelah seperti anjing setelah dikejar oleh makhluk ini selama lebih dari 2 jam. Bersambung.